Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah saya sebut bahas kemarin ya, dan sholat jamaah ini salah satu bahsul masailnya malaikat di langit. Jadi malaikat itu berdebat mengenai rahasia sholat jamaah ya. Disebutkan atadri fima yaqtasimul mala'ul a'la ya, tahukah kalian salah satu yang diperdebatkan, didiskusikan malaikat-malaikat tinggi, salah satunya adalah langkah kakinya orang yang berangkat sholat jamaah ya. Semoga datangnya antum tadi subuh ke masjid manapun, termasuk yang diperdebatkan, didiskusikan oleh malaikat-malaikat tinggi, disebut al-mala' al-a'la. Itu yang pertama, kedua ya, diampuni dosa dan segala macam. Yang ketiga, jadi yang pagi ini kita masuk yang ketiga. Wa minha anna man hafaza 'alal jamaah nala jaza'izatain. Orang yang menjaga salat jamaah maka dia dapat dua ganjaran pahala yang besar, dua garansi. Kata orang sulit masuk surga, gampang masuk neraka. Itu tidak benar. Itu kata-kata syaitan yang dipinjamkan kepada sebagian dai yang kesurupan setan. Mohon maaf, ini yang masuk ke dalam alam bawah sadar umat, sehingga umat Islam selalu ngomong susah jadi orang baik, susah masuk surga, padahal mudah. Kata beliau ya, berdasarkan hadis-hadis tadi dan hadis-hadis yang lain dan hadis yang akan dibacakan juga setelah ini, sholat jamaah itu dapat dua garansi, dua jaminan. Pertama, al-itqu minan nar wan najatu minha, wan najatu minha. Itqu minan nar, dibebaskan, dicoret nama dia dari daftar ahli neraka. Jadi masing-masing kita itu namanya ada di daftar ahli surga dan ada di daftar ahli neraka. Namun kalau antum jaga sholat jamaah, kita jaga sholat jamaah, nama kita dicoret dari ahli neraka. Wan najatu minha, dan ditetapkan orang yang terbebas dari tuduhan, persangkaan dia akan masuk neraka. Tapi jangan senang dulu, kan belum mati ya. Hati-hati, karena beberapa saat sebelum meninggal jangan sampai syaitan masuk ya. Dalam hadis Nabi dikatakan waqad sabaqa alaihi kitab, telah ditetapkan dalam Alkitab. Alkitab yang di langit, Lauh Mahfuz. Apa yang ditetapkan di sana? Innallaha yanzuru ila qulubikum, Allah mandang ke dalam kolbumu. Jadi nanti orang kalau mau meninggal 70 hari sebelum meninggal, itu tanda-tandanya mulai muncul. Apa yang ada di hati nanti semuanya keluar pelan-pelan. Jika bening, keluarnya tambah bening, tambah kelihatan kewaliannya. Jika dalamnya wali setan, tambah kelihatan zulumatnya, gelapnya, sampai kemudian puncaknya sebelum meninggal. Ya, kita mohon baca Ratibul Haddad ya, karena ditutup dengan ya Allah berikan kami husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu doa hampir wajiblah dibaca. Nggak bisa setiap hari, sekali seminggu, nggak bisa seminggu, sekali sebulan. Kalau nggak sekali seumur hidup, semoga Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin ya. Ciri-ciri orang yang dimudahkan masuk surga, dia dimudahkan beramal dengan amal di surga. Ciri-ciri ahli neraka, dia dimudahkan untuk berbuat amalan ahli neraka ya. Semoga kita ditetapkan jadi ahli surga dan dihapus namanya dari daftar ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Garansi kedua, nah ini sifatnya spiritual. Kalau tadi kan benefit, ini yang kedua, ini yang paling penting, as-salamah minan nifaq.
terbebas dari sifat karakter munafik. Munafik itu bukan penampilan. Munafik itu maradul qalb. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Di kalbu orang munafik itu ada penyakit dan akan bertambah terus. Nah, dengan menjaga sholat jamaah, kita belajar untuk menyembuhkan sifat munafik. Jadi kalau ingin sembuh dari munafik, hadiri jamaah atau buat jamaah di tempat kita, di komunitas kita. Ya. Kalau masih berat ke masjid, jamaah di rumah. Di rumah kalau masih berat bareng sama anak-anak, sama istri, ya. Kalau yang belum, ya salam. Ente ke masjid aja lah. Cuma yang paling afdol di masjid, ya, di musola, di surau atau di majelis, paling afdol. Wa tazabzub fi adabid din, ya. Wa taharatul qalbi lillah wal iqbal ala ta'atillah bi ikhlas wa nurun yuda'u fi sadr yustadi'u bihil mu'min. Wah, ini banyak sekali ini. Fa yatakhalla 'an ar-ra'ili wa yatruk sagha'ira adh-dhunubi wa kaba'iraha. Satu paket dengan terbebas dari munafik, tazabzub fi adabiddin. Orang itu akan meresapi dan terbiasa dengan adab-adab agama. Kalau orang berjamaah, ada satu spirit yang muncul di situ. Kalau kita mau jamaah, persiapan nggak? Persiapan nggak? Maka orang yang suka berjamaah itu, dia selalu mempersiapkan dirinya sebelum untuk bekerja apapun. Dia bersih-bersih nggak? Kata Allah Ta'ala, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaikmu, bukan terbaru. Pakaian terbaikmu setiap ke masjid. Setiap mau sholat pakai baju yang paling bersih, ya. Jadi jangan pakai baju antum mau ketemu kekasih pakai baju bagus-bagus. Dengan kekasih sejati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, kok pakai baju biasa aja? Pakai baju terbaik, yang paling bersih, ya pakai harum-haruman, minyak sinyong-nyong, ya. Jangan, belilah parfum yang agak sedikit berkelas sedikit untuk sholat. Jangan parfum yang 15.000 itu untuk anak SD. Yang hidung kita sakit kalau cium baunya. Cari yang agak sedikit bagus. Mohon maaf, saya agak beda dengan sebagian kawan-kawan saya para dai. Bagi saya, alkohol yang ada di parfum itu tidak najis. Ya, ini perbedaan fatwa. Bahkan beberapa guru saya mengatakan itu najis, tapi ana ukhalifu ma'ihtirami bihim. Saya hormat mereka, tapi saya nggak sepakat. Alkohol itu haram diminum. Coba kalau kita luka lebih cepat pakai apa? Alkohol. Dan alkohol itu ada efek bikin lengket. Karena di situ ada metanolnya secara kimiawi. Dia tidak, kalau antum pakai di parfum bikin mabuk, nggak ada punya fungsi sendiri dan itu bukan metanol yang memabukkan. Ya, jadi mohon maaf kita agak beda-beda fatwa boleh. Pernahkah Nabi menyebut sesungguhnya parfum yang ada alkoholnya haram? Ada nggak di sini? Karena nggak ada, ngapain kemudian bersikeras? Yang haram di Quran itu khamar, disebut rijsun. Rijsun ada yang menyebut najis, ada yang mengatakan artinya bukan najis. Coba satu paket dengan itu, khamar dan judi. Ya, judi apakah najis? Maka kata rijsun tidak tepat diartikan najis secara mutlak. Karena ayat itu berbicara tentang ini perbuatan yang tidak baik. Jadi kata rijsun bukan berarti najis, tapi berarti buruk, bukan najis. Coba tanya orang kedokteran,
alkohol itu seperti disebutkan di Quran, di dalamnya ada manfaat tapi mudorotnya lebih banyak. Mudorotnya kalau diminum. Manfaat itu yang disebut ketika dipakai untuk parfum. Ya, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa yang disebabkan karena meminumnya lebih banyak dari manfaat yang ada di alkohol yang bisa membersihkan luka. Jadi Quran sudah menyebutkan bahwa di dalamnya ada manfaat, mensterilkan luka. Kalau bekam mesti pakai alkohol, karena sekarang bekam kalau nggak alkohol darah itu nggak steril. Ya, apa haram? Enggak kan? Nggak haram. Ya. Oleh karenanya, dengan sekarang hormat kita dengan kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang mengatakan najis haram pakai parfum alkohol, ana ukhwanihu, saya tidak sepakat, ya. Kalau metanol itu haram, kiai suka makan tape nggak? Di dalam duren ada alkohol nggak? Ada. Kalau semua yang ada metanolnya secara kimiawi haram, selamat, haram sejak detik ini makan durian. Ya. Haram makan tape macam-macam, ada tape pulut, enak banget. Tape apa lagi? Ketan, apa namanya, kata orang Bogor, apa? Peyem. Peyem, tuh susah menyebutnya. Peyem, udah tape aja lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan perlu kita edukasi juga bahwa kayak bir di Betawi ada bir peletok. Haram apa halal? Bir peletok itu nggak bir peletok? Jahe isinya rempah, maka sesuatu haram bukan karena namanya, tapi karena isinya, kontennya. Ya. Jadi kalau ada bir bintang non alkohol, halal apa haram? Ini nggak nyuruh minum nih, cuma kita kan bicara hukum. Ada soju halal kan, sempat di launching tapi nggak laku. Saya suka itu, ya. Pernah kita konsumsi, enak juga. Cuma habis itu nggak produk lagi. Rasanya enak. Tapi ya begitu deh, ya. Orang kita sudah kemakan oleh judul, ya. Tapi ketoprak setan laku aja tuh. Ya. Kalau ketoprak setan, ngeri juga, ente makan setan ya. Oke, apalagi rahasia kita berjamaah, taharatul qalbi lillah. Orang berjamaah itu egonya dia akan perbaiki, dia akan belajar berbaik sangka, maka Allah bersihkan kalbunya karena Allah. Wal iqbal ala ta'atillah bi ikhlas. Orang kalau jamaah, dia sedang berusaha menghadap pada Allah dengan cara ikhlas. Ikhlas itu menanggalkan semua yang membuat dia terpalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-iqbal, ya. Lawannya al-idbar. Idbar itu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apalagi nurun yud'a fi sadri. Ada nur yang akan Allah simpan di kalbunya. Yastadi'u bihil mu'min. Setiap mukmin akan bercahaya nur itu dalam dirinya kalau dia jaga salat jamaah. Fa yatakhalla 'an ar-radha'il, dengan nur itu kegelapan akan rontok dari dirinya. Ya. Radha'il itu bisa juga artinya kotoran-kotoran kalbu, wa yatruk sagha'irad dzunub wa kaba'iraha, dan dia akan membuang dosa yang kecil dan juga yang besar. Sederhana, ya. Soal jamaah ini tanpa kita sadari ternyata dia bekerja dengan mesin langit. Ini mesin langit ini. Maka orang yang jaga sholat jamaah, insya Allah kemunafikannya berkurang. Tapi jamaahnya mesti sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sunnah
pakaian ini salah paham. Sekarang kayaknya kalau pakaian sunnah, celananya harus celana gunung gitu, gembrong-gembrong gitu ya. Emang begitu celana Nabi? Nabi pernah pakai celana nggak, Mas? Pernah pakai celana? Ini bukan nyinggung, Pak ya. Ini sekarang ada image kalau orang belajar sunnah, celananya harus celana gunung terus jingkrang. Kalau ingin ikut Nabi SAW, Nabi itu pakai sarung, bukan pakai gamis. Pakai sarung, kalau ente mau lengkap pakai jubah luar, yang kayak mantel itu. Sarung, baju atas, baju bawah. Jadi Nabi itu pakainya ketok-tain. Ada atasan, ada bawahan. Dan Nabi bajunya nggak kayak kita ini kan suka polos-polos. Nabi bajunya ada motif-motifnya. Dan baju Nabi bukan baju lokal, baju Nabi banyakkan impor. Sunnah nggak pakai baju impor? Faqad jaa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Anas khadim Rasulullah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman." Siapa yang sholat 40 hari fi masjidin jama'atan, di masjid berjamaah, yudrik at-takbiratal ula, dia selalu dapat takbir pertama, kutibalahu bara'atani, maka ditetapkan bagi dia dua benefit, dua keuntungan. Pertama, bara'atun minan nar, nama dia dihapus dari daftar ahli neraka, wa bara'atun minan nifaq, dia dihapus dari kemunafikan. Kalau istiqomah minimal berapa hari? 40 hari. Maka saya pasti ingat guru saya ngomong dulu, kamu sebelum berdakwah supaya Allah tidak pandang kamu munafik, suluk iktikaf dulu, khalwat dulu 40 hari, tidak tinggal takbir pertama 5 waktu. Dan alhamdulillah Allah izinkan, waktu saya masih belum balik, Pak, masih 13 tahun, Allah izinkan begitu. Sampai sekarang kita lanjutkan 10 hari seperti Rasulullah SAW ajarkan dalam sunnahnya, 10 hari akhir Ramadan ya. Kalau khalwat bisa kapan aja, tapi kalau iktikaf Ramadan yang anjur 10. Nabi itu adakah yang lebih tinggi dari makomnya? Nabi masih iktikaf 10 hari. Nabi udah gak keliling 10 hari. Maka para kiai, para ustadz, jika sayang mandiri sendiri, 10 hari terakhir jangan keliling lagi deh. Berdiam di masjid, sholat zikir Quran, itu aja. 11 bulan 20 hari sibuk membimbing umat, kapan membimbing diri sendiri? Ya, jadwal mah ada terus, ya kiai. Jadwal ada terus kita. Sejak kapan kiai nggak ada jadwalnya? Ya. Musim pandemi jadi kiai masih banyak ceramah. Ya, alhamdulillah. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kenapa saya sebut sahih? Karena riwayatnya lebih dari satu, jadi dia sahih li ghairihi. Sedangkan Imam Tirmizi menyebutnya hadis hasan, ya. Tapi jika digabung dia menjadi sahih li ghairihi. Ada juga riwayat yang lain, man shalla fi masjidin jama'atan, siapa yang salat di masjid berjamaah, arba'ina lailah, 4 malam, la tafutuhu raq'atul ula, tidak ketinggalan rakaat pertama min salatil isya, dari salat isya. Jangan bayangkan salat isya di zaman Nabi seperti kita hari ini. Ini mohon maaf pengurus, kalau ada pengurus selain Pak Kiai ini ya. Di zaman Nabi, salat isya itu sangat fleksibel. Kalau orang ramai, langsung di awal waktu. Jika belum ramai, Nabi akhirkan sampai tengah malam. Maka kami kalau lagi ta'lim, habis maghrib, saya ta'lim terus, sholat nanti jam 11.
Dulu pernah kita buat begitu dan sering ya, kalau kita buat itikaf, kami sholatnya bisa jam 9 atau jam 10. Ada yang baru pulang dari Mesir ya, nggak tahu hadis Sahih Bukhari ini. Lalu dia ngomong-ngomong, ini bid'ah. Apa-apaan ini? Sholat itu yang afdal fi awwali waktiha, di awal waktu. Masa dia nggak tahu di Sahih Bukhari itu ada satu bab khusus mawaqitus shalah, waktu-waktu sholat, dan sangat fleksibel sekali. Jadi mohon maaf, yang pakai waktu-waktu itu bid'ah itu. Apalagi cuma 10 menit, ente pelit bener. Itu orang persiapannya apa? Minimal, mohon maaf Kiai, kalau mau pakai waktu 15 menit atau 20 menit. Puri cenere itu bagus sekali, itu subuh 20 menit. Jadi kita telat-telat juga dari rumah, masih dapatlah rakaat pertama. Ya. Coba semoga di sini enggak 10 menit Kiai. Ini berapa menit sini? Di atas 10 dikit, tambahin 15 lah. Khusus subuh. Ya, subuh itu kan orang bangun tidur, conditioning, ribet, sakit perut, ya kan? Ini kan langganan sakit perut subuh dia. Kalau waktunya cuma 7 menit atau 10 menit, kita baru Hiroshima Nagasaki pertama sudah langsung azan, langsung qomat, nggak dapat fadilahnya. Kenapa orang buru-buru? Saya Syafi'i, emang Syafi'i begitu? Mazhab Syafi'i itu fleksibel sekali, bahkan diberikan 3 waktu. Awal waktu disebut afdal, tengah disebut ya mukhtar, dan akhir sudah disebut darurat, ya wajib sudah. Sangat sederhana sekali. Di mazhab Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis yang sahih, mereka selalu sholat di tengah waktu dan di akhir waktu. Subuh sudah pernah sholat di Asia Tengah, Uzbek, Kazakhstan, Turki paling gampang. Di Turki, coba kita azan nih, mereka belum azan, tunggu setengah jam. Habis azan itu sudah mau deket-deket syuruk, masih baca Yasin, masih baca setengah jam lagi, masih baca Yasin. Baca Yasin dengan baca kayak antum baca berapa lama? Ada 15 menit. Bacanya tartil 15 menit. Kita selesai 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi, terus dia sholawat dikit, sallallahu rabbuna, mereka baca salat itu, baru kemudian sholat. Subuhnya pendek sekali, cuma alam nasrah atau qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, pendek. Assalamualaikum, 5 menit terbit matahari. Ya, terbit matahari. Kalau di kita itu kayaknya dibubarin masjid begitu ya. Sebenarnya Muhammadiyah ada bagusnya ketika mengusulkan waktu subuh mesti dimundurin dikit. Cuma pas dilihat, mundurnya cuma berapa menit. Saya tadinya mau 20 menit itu, ya. Tapi nggak jadi, Pak. kurang panjang. Dan beberapa ahbab tabligh itu saking senangnya jemaah, tiba-tiba ada yang komat duluan. Ini cerita, nggak tahu benar atau enggak, tapi katanya begitu. Salah satu pelakunya cerita ke saya tonjokin tuh imam katanya. Imamnya ditonjok karena sholatnya duluan kiri. Ya. Kata dia apa? Saya ini udah mau 40 hari mau dapat takbir pertama, lo yang kedua. Pengen dapat garansi ini. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Nabi, kataballahu lahu biha itqan minan nar. Aku ingin dihapus namaku dari daftar ahli neraka gara-gara ente takbir duluan gak masuk nih katanya. Padahal gampang gitu ya. Orang kalau sholat, tunggu ini bentar, buat jamaah sendiri, gampang tuh. Yang penting dapat takbir pertama mahal imam, imamnya boleh imam kedua. Gak usah saklek-saklek amat. Ya.
Di antara fadail jamaah, anna thawaba yahsul liman azama ala huduriha. Ini bagian tadi bukul imam ya. Pahala reward yang didapat bagi orang yang hadir berjamaah tetap sama walau lam yudrikha, walaupun dia nggak dapat takbir pertama atau nggak dapat 2 rakaat sekaligus, tapi dia sungguh sadatan. Tafaddulan minallahi tabaraka wa ta'ala, sebagai bentuk kemurahan dari anugerah Allah Ta'ala. Wallahu yusawwi thawabahu bi thawabihim, maka orang ini pahalanya disamakan. Jadi yang tadi nggak usah tonjok, ente sudah dicatat sama ya. Jadi yang suka khurut-khurut nggak usah tonjok imam masjid ya, nggak usah tonjok juga bilalnya, nanti nggak ada lagi yang mau jadi bilal. Wa hasanatuhu bihasanatihim, sama pahalanya dengan pahala mereka, takarruman minhu, karena kemurahan Allah. Wa khazainuhu la tanfad, Allah itu maha kaya, perbendaharanya tidak pernah habis. Wa rahmatuhu la tatra, rahmatnya tidak pernah krisis. Diriwayatkan dari hadis Imam Abu Dawud Nasai, siapa yang berwudu, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, lalu membaguskan wudu. Membaguskan wudu salah satunya adalah jangan menahan sakit perut ya, karena sholat dalam keadaan menahan buang air, menahan sakit perut, itu di mazhab Syafi'i kita makruh. Tapi oleh Imam Daud Az-Zahiri sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Kenapa? Lagi sholat mikirin nanti ke WC untuk begini, posisinya begini, waktu kebayang deh. Jadi sholat nggak ingat Allah, ingin menurunkan nuklir. Sholat itu tujuannya ingat Allah, bukan untuk mengingat selain Allah. Lalu raha, dia berangkat. Raha bukan rehat, tapi dia berangkat ya. Raha itu dalam bahasa Arab yakni ayyakhruj min baitihi sabaha, dia keluar dari rumahnya pagi hari. Fawajada an-nas qad sallau, tapi ternyata orang udah sholat di masjid. Dulu ada speakernya, Pak. Dia pakai speaker bid'ah gitu ya. Bid'ah. Masih ada di sekitar Jakarta itu nggak pakai speaker, ya kan? Daerah Cikeas itu nggak pakai speaker, Pak. Cikeas apa namanya? Cikeas Udik. Di Bogor itu masih banyak khotbah tanpa pakai mic. Cuma kan itu bayangannya masjid di zaman dulu kecil. Masjid Nabawi itu kecil, nggak perlu Nabi pakai mikrofon. Kalau sekarang kita ngomong begini nggak pakai mikrofon, 10 orang itu udah nggak kedengeran. Ya, jadi itu bukan bid'ah, itu cuma alat. Bid'ah itu berkaitan dengan hukum, sedangkan fasilitas itu lebih fleksibel ya. A'tahullah misla ajri man sallaha, siapa yang telat pergi ke masjid, ketika sampai di masjid orang sudah selesai sholat, dia dapat pahala derajat yang didapat oleh orang yang sudah sholat itu. Berarti betul Allah memandang qalbu, bukan hanya gerakan fisik ya. Wa hadaraha lam yankus dzalika min ujurin syah, bahkan pahala yang dia terima tidak kurang sedikit pun, kemuliaan yang dia terima tidak kurang sedikit pun. Tapi ini ada fikih khusus namanya, fikih yang tidak majmuk. Zuriat Sayyidina Ali, cicit beliau bernama Ali Zainal Abidin bin Hussein, itu kalau keluar masjid orang nyalamin di semua. Maka oleh khalifah dilarang keluar rumah. Jadi dia nggak boleh Jumatan. Kalaupun sholat diam-diam, nyamar. Ali Zainal
abidin. Maka dia akhirnya karena nggak boleh keluar rumah, dia hanya sholat di rumah, dan sholatnya setiap hari lebih dari 1000 rakaat. Maka disebut Zain al-Abidin. Zain al-Abidin artinya Zain, perhiasan orang-orang yang ahli ibadah. Itulah yang disebut cikal bakal tarekat secara ritual. Jadi Ali Zainal Abidin inilah yang menata amalannya sangat banyak, ya. Wa fi riwayati Sa'id bin al-Musayyab, di riwayat Sa'id Musayyab ini mantu Abu Hurairah, tapi dia tidak jumpa Rasulullah SAW. An rajulin min al-ansar, dari sahabat Ansar, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang di atas, lalu ada kalimat fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin ghufira lahu. Jika seseorang itu datang ke masjid, fa shalla, lalu salat berjamaah, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Tapi ini hanya dosa kecil, ya. Dosa besar wajib taubat. Dosa kecil cukup dengan wirid, itu Allah ampuni. Tapi dosa besar, koruptor mesti dikembaliin uangnya. Memfitnah orang mesti minta maaf ke orangnya. Maling ya harus balikin duitnya. Tapi kalau maling hati nggak bisa, Pak. Nyuri hati nggak masuk. Nggak bisa ngemalin hati orang tuh. Terus disebutkan di riwayatnya fa in atal masjidah faqad sallau ba'dan wa baqiya ba'dun. Jika dia masuk masjid, orang sudah sholat setengah, lalu sisa setengah, shalla ma adraka, sholatlah sedapatnya, wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Lalu berarti dia disebut masbuk. Selesai mereka sholat, kita lanjutkan rakaat yang kurang. Fa in atal masjidah wa qad sallau fa atamma shalah kana kadzalika. Jika dia datang ke masjid, bahkan orang dah sholat, fa atamma shalah, ya udah sholat aja, kana kadzalik, pahalanya sama, diampuni dosanya, jadi nggak usah khawatir. Tapi jangan ada hadis begini, besok gua telat-telat aja gitu, nggak begitu, ya. Salah satu fadilah berjamaah lagi apa? Wa min fadailil jamaah, ini dalam nomor yang lain, annaha mahbubatun ilallah ta'ala, bahwasan jamaah itu sesuatu yang disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kanat katsiratan kanat ahabba ilaihi, setiap kali orang berjamaahnya lebih banyak, maka cinta Allah kepadanya juga lebih banyak. Kalau orang dicinta, dia punya hajat, nggak perlu minta, pasti dikasih. Maka Allah kalau melihat ada orang rajin jamaah, di sirnya ada hajat, belum diminta Allah kasih. Ya. Kalau yakin, ya. Fa salatus salasa afdal min itsnain, salat orang bertiga lebih afdal dari berdua, orang berempat lebih afdal dari tiga. Hakadha kullama kathuran nas kana ad'a ilal qabul, maka semakin banyak orang berjamaah, semakin dekat qabulnya. Wa aqrab ilallah subhanahu wa ta'ala, lebih dekat. Nah, inilah rahasia penggandaan suara langit. Kalau lagi musim politik, bikin aja tawassul dan istighosah di mana-mana, ya. Tapi jangan berpecah. Insya Allah orang yang kita doakan bersama dia diangkat oleh Allah, ya. Insya Allah. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha. Kata Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi yang disebut Imamul Quran, imam ahli Quran. Beliau ini selalu hadir di majelis Nabi. Apa kata beliau? Satu kali Nabi sholat bersama kami di subuh hari. Lalu beliau bertanya,
Asyahidun fulan, apakah si fulan hadir? Jadi Nabi ngabsen. Qalu la, mereka mengatakan enggak ada. Qala inna hataini salatain, kata Nabi, sesungguhnya salat subuh dan salat isya asqalus salawat alal munafikin. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Tapi antum jangan tuduh orang munafik ya kalau nggak hadir salat subuh ya. Lau ta'lamuna fihima, kalau kalian tahu rahasia salat subuh dan salat isya berjamaah, la ataitumuhuma walau habwa ala rukab, ya, kalian akan datang meskipun merangkak di atas kendaraan. Wa inna saffal awal, saf pertama, ini khusus bagi laki-laki, saf pertama itu seperti saf malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu ini Allah perjalankan rohaninya ke alam sana, itu malaikat safnya seperti orang sholat, persis sekali, ya. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartum, kalau kamu tahu, kalau kalian sadar rahasia bersaf seperti malaikat, kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau perlu bikin undian siapa yang masuk ke saf pertama. Wa inna salatar rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Orang berdua salat lebih utama dari sendiri. Salatuhu ma'ar rajulain, dia salat bersama dua orang di belakangnya, azka min salatihi, lebih sempurna dari salatnya sendiri, atau bersama dua orang. Wa kullu ma kathura ahabba ilallah azza wajalla. Setiap tambah banyak itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kunci. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jadi kita berjamaah itu bukan sekedar mau dapat pahala, tapi ingin mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, biar Allah jatuh cinta sama kita. Dari Kubas ibn Hashim al-Laythi, ya. Kubas ini sahabat Nabi, umurnya 5 tahun di atas Nabi, Kubas, ya. Tapi ketika ditanya, kamu lebih tua atau Rasulullah? Jawaban dia apa? Kalau lahir duluan aku, tapi kalau tua Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, kata Kubas, salatul rajulain ya ummu ahaduhuma sahibah azka inallah min salati arba'atin tatra. Ya. Salat berdua nih, berjamaah lebih afdal dari berempat tapi sendiri. Berarti kalau berdoa berdua dengan doa sendiri-sendiri 4 orang, lebih afdal berdua jemaah. Apalagi kalau berjuangnya sama istri, ya. Indah bener yang sudah menikah tuh, ya. Itulah sebabnya kenapa doa, ini mohon maaf ya, yang jomblo, doa suami istri itu lebih cepat dikabulkan daripada doa jomblo. Dan rezekinya biasanya lebih cepat kalau mereka sering jamaah. Maka teman-teman, jamaah di masjid bagi laki-laki, ya, di time-time tertentu berjamaah dengan istri, lalu berdoa bersama, atau zikir bersama, atau baca hizib bahar bersama-sama. Indahnya, ya. Wassalatu arba, begitulah seterusnya, ya. Orang zikir 4, ada orang berzikir sendiri tapi 8 orang, lebih afdal yang ber-4, ya. Ini dalil bahwa sholat, zikir, baca Quran berjamaah itu lebih afdal daripada banyak orang tapi sendiri-sendiri. Nah, dan ini dipraktekkan dalam thariqah sufi.
Jadi yang ngamalin begini ini orang sufi. Ya. Jadi antum mau bid'ahkan tarekat sufi, ya pantesan doanya nggak mustajab ya. Dibandingkan sini, sholat 8 orang, ada 100 orang doa masing-masing di rumah. Itu lebih kenceng naik ke langitnya doa atau sholat orang yang 8 berjamaah. Maksud saya apa Bapak Ibu? Kalau kita Bapak Ibu ini berjuang di sekitar rumahnya ada masjid, surau, langgar, sepi, cuma 4 orang, 8 orang, jalanin terus, jangan ngeluh. Karena itu lebih kuat daripada orang yang sholat sendiri-sendiri di rumahnya tidak berjamaah. Jaga aja terus, jagain masjidnya ya. Kalau nggak ntar direbut sama kelompok mana ntar. Ini masjid sekarang bisa dicuri ya. Bangunannya masih utuh, tapi dalamnya sudah beda. Kita masuk udah kayak aneh, kok amalannya udah beda gitu. Ya kayak masuk ke negeri mana, negeri Konoha katanya. Min fadail jamaah, di antara rahasia sholat jamaah, ya ini bagian terakhir pada pagi ini kita baca. Ini paling penting pada pagi ini. Ini rahasia baca amin. Annal musalli, kalau orang sholat, yanal barakat at-ta'min, dia mendapatkan rahasia baca amin. Wa tasmi' sami Allahu liman hamidah, tahmid dan alhamdulillah. Faqad rawa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah. Kalau imam baca sami Allahu liman hamidah, faqulu bacalah Allahumma rabbana lakal hamd. Boleh juga langsung rabbana lakal, boleh juga rabbana walakal hamd. Itu semua riwayat boleh dipakai. Fa innahu, poinnya bukan di situ. Sesungguhnya man wafaqa qauluhu qaulal malaikah. Siapa yang bacaan sami Allahumma lakal hamdunya itu berpas-pasan sama dengan malaikat yang di langit. Imam Majili mengatakan malaikat yang di langit itu malaikat yang di langit keempat. Malaikat yang di langit keempat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosanya langsung diampuni. Tapi nggak usah pikirin kapan ya malaikat di langit itu baca. Coba rasakan sami Allahu liman hamidah, langsung dibaca. Diikuti dengan qalbu. Apa isi qalbunya? Ketika ada sami Allah, apa arti sami Allah? Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka kita jawab, ya Allah, Allahumma atau Rabbana, ya Allah, lakal hamd. Pujian semuanya milikmu. Ikuti hati, itu yang disebut amalan malaikat yang di langit keempat. Mereka menyertakan kolbunya dalam memuji. Nah, orang yang menyertakan kolbunya dalam memuji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi diampuni dosa terdahulu, nggak mesti nunggu bulan puasa. Kan hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ente apa ya? Itu yang nggak puasa aja hafal tuh hadis. Saking seringnya kiai baca hadis itu dari awal Ramadan sampai Idul Fitri. Dia dengarnya di awal Ramadan karena dia sholat awal Ramadan aja, sama sholat Idul Fitri lumayan. Kan berarti masih ada 2 nur di kolbunya kan. Nur Ramadan sama nur Idul Fitri. Jangan disindir-sindir juga, udah mau ke masjid alhamdulillah. Tapi itu kelamaan, nunggu dapat ampunan, nunggu Ramadan kelamaan. Amalkan ini. Jadi kalau imam baca Rabbana sami Allahu liman hamidah, di mazhab Syafi'i dianjurkan baca ikut sami Allahu liman hamidah, kita juga baca lalu Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan, atau bacaan yang satu lagi Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wal ardh, kan sampai banyak bacaannya ya. Wa fi riwayatin,
Idza ammanal iman, kalau tadi bacaan Rabbana lakal hamd berarti waktu i'tidal. Ada riwayat kedua, aminnya sama dengan amin yang di langit. Waladdallin. Terus kita baca amin, coba. Waladdallin. Ini ada minnya panjang dan pendek. Yang bener gimana nih kayak? Amin. Ada gitu ya, baca gitu ya. Dalam ilmu tajwid, jika dua alif ketemu atau alif ketemu hamzah, maka dia panjangnya 2,5 alif. Tapi boleh dibaca juga dua harokat. Kalau beri amin, tapi yang afdal dipanjangin amin, gitu ya. Amin itu tergantung waladdolinnya. Jika linnya panjang, maka minnya juga dipanjangin. Tapi kalau waladdallin, amin, gitu. Patuh dong ke imamnya. Jangan ente buat-buat irama sendiri. Ya. Jadi kita baca belakang itu mesti sama. Maka para imam kasih tahu para imam, jangan terlalu ngedangdut kalau baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udah segitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Udah segitu aja sampai terakhir. Waladdallin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, gaya bener ini. Gak usah begitu. Itu gak sesuai dengan ilmu tajwid. Ya. Gak hadir malaikat nanti. Dan itu ada ilmunya sendiri, disebut ilmu tajwid. Wajib belajar matan jazariyah. Ada namanya apa? Matan jazariyah yang dipelajari banyak ulama di Indonesia juga. Baru dengar ya? Tuh, cara baca Quran aja ada mazhabnya, ada mazhab jazari. Jadi aminnya ikut yang mana tadi? Jadi jika ketemu dua alif, ya, alif itu dengan hamzah, maka dia menjadi 2,5 alif, berarti 5 harokat. 5 harokat itu 5 ketuk. Amin, jangan terlalu panjangan juga ya. Dan baca amin ini dalam bahasa Arab, orang Arab sendiri bingung artinya apa. Apa arti amin? Artinya yang sudah ngaji kitab dari kecil nih, artinya bagaimana? Dari lafaz apa amin itu? Lah itu mat. Enggak, bukan itu terjemahannya. Lafaz mana yang menyebutkan semoga Allah mengabulkan? Itu kan makna yang ditangkap ulama. Secara harfiah amin artinya apa? Di bahasa Arab sulit menemukannya. Kalau dalam bahasa Arab, ya Allah kami percayakan, bro, amin. Kok ini panjang min, gitu? Ada juga orang yang terpercaya, al-amin. Al-amin, A-nya pendek. Nah, maka ini sebenarnya bukan bagian daripada bahasa Arab yang dipahami banyak orang, itu bahasa Arab sana. Makanya amin itu bukan bacaan bumi, itu bacaan malaikat di langit, zikir malaikat di langit. Coba dengerin hadisnya. Idza ammanal imam fa aminu. Jika imam menyuruh kita baca amin dengan waladdolinnya, fa aminu, maka ikutlah baca amin. Fa innahu, sesungguhnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang aminnya sama dengan amin yang di malaikat yang di langit, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya. Ada satu riwayat di Tirmizi tapi hadisnya dhaif, antara waladhdallin dan amin baca Rabbil
firli. Tapi untuk fadilah amal boleh dipakai, tapi jangan sering-sering, karena hadisnya dhaif. Waladdallin, Rabbi firli, amin, gitu. Kenapa Rabbi firli? Karena ternyata rahasia amin itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rahasia baca amin agar dapat ampunan, maka kita minta, ya Allah, jadikan aminku bersamaan dengan amin yang di malaikat sehingga engkau ampuni dosaku. Nyambung gak? Nyambung? Kenapa dibaca Rabbi firli? Jadi bukan karena kiai baca sebenarnya, tapi karena ada rahasia pengampunan dosa di situ. Idza qala ahadukum amin wal malaika fis sama, amin. Kalau kamu baca amin, malaikat juga baca amin di langit, fa wafaqat ihdahumal ukhra. Lalu amin kalian bersamaan. Pertanyaannya, di sini amin, masjid sono amin, masjid sana lagi amin, dan beda di wilayah per detik per menit sholat masuk terus, benar nggak? Berarti malaikat berhenti nggak baca amin? Jadi di langit sana ada satu kelompok malaikat zikirnya cuma amin, amin. Maknanya betul, kabulkan. Tapi makna aslinya kayak itu, ya Allah, kami percayakan kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau pasti mengabulkan, itu maksudnya. Bukan kabulkanlah ya Allah, tapi kami percaya. Dan kami percayakan kepada Allah bahwa ini dikabulkan. Iza qala al-qari ghairul maghdub alaihim waladdallin. Wa dha pun jangan terlalu panjang. Coba baca waladdall. Kelamaan. Dia 5 ketuk aja, 5 ketuk. Waladdallin. Kalau kata Syekh Aiman Suwaid, ya Musa waladdallin, gitu. Jadi nggak terlalu panjang, jangan waladdallin. Itu nambah alif namanya. Kecuali dalam syair sholawat kita boleh panjangkan sesuai hajat. Kalau dalam sholat ala kadarnya aja, ya. Hadisnya hampir sama semua, ya. Intinya ya, ada tambahan di sini wajibal awal. Jadi malaikat itu bertangga-tangga ke atas, amin 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 sampai ke atas, ya. Qalaha man faqahum hatta yantahi ila ahli sama, sampai berhenti di penduduk langit. Ini ada satu rahasia sebagai penutup, bahwa semua amalan kita itu selalu dimonitor di langit. Hati-hati, ya, semua amalan kita berkait semua dengan langit. Bergerak di sini bisa bergerak di sana. Maka orang yang beramal dengan sangat bersambung dengan kolbunya bisa menggetarkan langit. Yang disebut Nabi ihtazzal arsh. Ada orang dia kecil tapi kolbunya, ruhnya ikut beramal, itu bergetar sampai ke aras. Lalu apalagi mengamalkannya dengan sanad. Kalau dengan sanad dari guru itu bergetar sampai ke nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergetar sampai ke malaikat. Malaikat itulah yang mengaminkan semua hajat kita. Jadi antum kalau doa itu malaikat di sana tuh. Dan semua doa-doa kita yang pantasnya Allah kabulkan dan diaminkan malaikat di langit sana. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian ini menyemangati kita untuk sholat jamaah dan membuat kita tambah percaya diri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma karim ya azim, ya ghaffar, ya ghafur, ya sattar, ya sattar. Ya Allah yang maha menutup aib kami, fastur auratina indaka,
summa inda khalqika ya Allah, tutuplah aib kami dari pandangan, lalu tutuplah aib kami dari makhluk-makhlukmu. Allahumma ya nur, nawwir qulubana ya nur, binuri habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, penuhilah kalbu kami yang gelap ini dengan nur cinta kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imla qulubana binuril mahabbah. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan nur cinta, nur rahmah, nur kasih sayang, sehingga kasih sayang itu diterjemahkan dengan lisan kami, dengan perbuatan kami dan sikap kami, sehingga sesuai dengan sifat Engkau ya Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmat Engkau lebih dahulu daripada kemurkaan Engkau. Allahumma ya Allah, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ujburna fi tarbiyati anfusina. Ya Allah yang maha menolong kami, yang maha mengubah kami dengan mudah sekali. Mohon ubahlah jiwa kami yang masih lawamah, yang masih ammarah, yang masih mulhamah menjadi mutmainnah. Ya Allah yang segala sesuatu sangat mudah pada dirinya, hanya dengan kun maka dia terjadilah fayakun. Ubahlah hati kami yang masih gelisah menjadi hati yang tenang. Ubahlah jiwa kami yang masih bersifat kebinatangan, yang masih bersifat penuh dengan emosi dan sifat syaitan, menjadi sifat-sifat malaikat dan sifat-sifat yang diwarisi oleh nur para anbiya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka husnal khitam, Allahumma nas'aluka husnal khatimah, wa nas'aluka ya Rabbana asyauq ila liqa'ik, wa nas'aluka an tujirana minan nar, wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.